masalah yang dihadapi petani sawit di sini? Masalah yang dihadapi sawit di sini yang jelas faktor banjir. Faktor banjir itu agak mengurangi penghasilan. Banjir selama ini kan 4 bulan banjir. Apa lagi? Nah, di sini masalah sawit itu sebenarnya kalau tidak banjir normal-normal saja, ini karena banjir itu kan alam, faktor alam gitu. Jadi intinya di sini ya perawatan itu yang paling susah, yang jelas kan untuk pemupukan, pengapuran kan gitu. Tuh sawit kalau yang masih kecil banyak stresnya. Itu sebenarnya untuk di sini. Itu kendala sawit. Kalau masalah hama sawit itu enggak ada juga di sini enggak. Jadi ininya masalah penghasilan sawit, panen sawit ya. Panen sawit itu sebulan bisa 2 kali, 2 minggu sekali panen. Berarti di sini permasalahannya faktor banjir, faktor perawatan, pemupukan, pengapuran. Jadi kalau masalah penghasilan panen itu tadi 1 bulan 2 kali. Nah, dalam 1 hektarnya, dalam 1 hektarnya penghasilan ini. Satu bulan bisa mencapai 1,5 ton dalam 1 hektar. Kalau enggak, ini. Kan ini ada masalah. Jadi untuk menanggulangi masalahnya gimana? Upaya pemecahannya untuk yang banjir. Ya, itu permasalahannya. Kemarin itu banjir ya sudah diambil orang dari perusahaan itu, didatangkan alat mek, dikurangi air itu. Tetap aja karena air itu dari muara asalnya dari laut. Jadi ini yang pengendaliannya. Jadi makanya sampai 4 bulan tergenang di keran ini. Jadi alhamdulillah bulan sekarang ini sudah mulai surut, baru bisa mengalami pemupukan atau pengapuran. Kan itu ada permasalahan perawatan, pemupukan, pengapuran. Upayanya gimana buat para petani? Upaya petani, nah ini baru mulai bulan ini baru upaya bisa mulai merawat lagi. Jadi selama 4 bulan ini petani di Kerang ini agak kurang ekonomi yang jelas. Tapi alhamdulillah ini sudah surut, baru bisa menanggulangi memberikan kapur, pupuk, bagaimanapun juga caranya. Karena ini swadaya, bukan perusahaan. Jadi murni di Kerang ini punya kebun masing-masing, dikelompoki masing-masing kelompok. Isinya 6 kelompok, di sini 6 kelompok. Kerang ini 6 kelompok. Jadi bisanya Sinar Baru itu kelompoknya 12. Tapi untuk khusus Kerang yang saya fasilitasi ini 6 kelompok. Saya sebagai mewakili Kapuktan Sumber Rezeki. Jadi membawai 6 kelompok. Nah, itu masalah pupuk, kapur itu saya juga yang koordinir itu dari distributor. Pupuk subsidi. Memang pemerintah tidak fasilitasi pupuk subsidi untuk perkebunan. Yang difasilitasi Kerang ini tanaman pangan dan hortikultura. Tetapi alhamdulillah Kerang kita ini masih ada tanaman pangan kurang lebih 300 hektar.
tanaman pangan. Royalti kurang lebih 50 hektar, itu alhamdulillah. Maka masih bisa kita ngordilir masalah pupuk subsidi. Kalau untuk perkebunan kita usahakan pupuk non subsidi. Itu mengikuti aturan kementerian, jadi tidak melanggar aturan. Alhamdulillah di sini sudah berjalan lancar sejak tahun 2014. Masalah banjir. Masalah. Juga masalah Nah, setelah ada permasalahan selesai, itu pulih kembali, insya Allah panennya stabil seperti itu. Jadi kan dia tahu kalau pupuk itu kita nggak pakai pupuk non subsidi, yang nggak pakai subsidi yang untuk perkebunan. Jadi supaya Bapak Menteri itu kan aturan-aturan dari kementerian itu saya gunakan. Jadi pupuk subsidi cuma untuk tanaman pangan dan berarti itu perkebunan, walaupun ada perkebunan kita usahakan pupuk non subsidi. Sebenarnya penyebab masalah banjir di sini apa? Ini permasalahan penyebab banjir itu ya saya bingung juga karena awam ya. Ini permasalahannya kalau dikatakan dari perusahaan tidak bisa. Yang jelas kan alam aja. Masalahnya aku katakan alam, hujan hari-hari bersamaan dengan air dari laut pasang, otomatis mau kemana? Gitu loh. Kita nyadari seperti itu. Jadi kita sudah usaha mengeruk parit, apapun, tapi ternyata masih ya. Memang alam. Terima kasih atas wawancaranya, Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisnisnya ini bisa lancar kembali, sama-sama. Gampang pendidikannya bisa lancar, saya sendiri di petani mudah-mudahan bisa lancar berkembang ke depannya baik. Amin.